Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah reshuffle kabinet di akhir sisa masa jabatan layak dipertanyakan karena masa kerjanya yang singkat sehingga dinilai tak ada capaian yang bisa diraih. Kehadiran Kim Plus yang mengusung RK Suswono disebut sebagai tragedi demokrasi karena PDIP dan Anies berpotensi gagal berpartisipasi di Pilkada Jakarta. Di ujung pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, bentangan karpet merah terus diberikan kepada penerusnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memuluskan transisi pemerintahan. Selain untuk memudahkan pergantian kekuasaan pada rezim keberlanjutan tersebut, itu juga melancarkan eksekusi program-program pemerintahan sesuai dengan janji kampanye Prabowo Gibran. Salah satu program andalannya adalah makan bergizi gratis. Oleh karena itu, Presiden Jokowi melantik Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana di Istana Negara pada 19 Agustus lalu. Semua informasi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya, Restu Wulandari. Inilah berita selengkapnya. 2 bulan jelang lengser dari kursi Presiden, Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dan mengganti sejumlah menterinya pada Senin 19 Agustus 2024. Ia mengganti Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM yang merupakan kader dan pengurus PDIP dengan Supratman Adi Aktas yang merupakan kader Partai Gerindra. Jokowi juga mengganti Menteri ESDM Arifin Tasrif yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Bahlil Lahadalia yang kini resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi seakan membakar jembatan dengan PDIP karena banyak memasukkan orang dekat Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju yang akan segera berakhir masa kerjanya. Selain Supratman, ada pula Rosan Ruslani yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, kemudian staf khusus Prabowo yang merangkap Wakil Sekjen Partai Gerindra Angga Raka Prabowo yang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Jokowi juga membentuk badan baru setingkat kementerian yakni Kepala Kantor Komunikasi Presiden yang bertugas menjadi juru bicaranya di Istana. Dia melantik Hasan Nasbi yang sempat menjadi juru bicara TKN Prabowo Gibran untuk mengisi posisi tersebut. Di luar istana, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi melantik Prabu Revolusi sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang sebelumnya diemban oleh Usman Kansong. Prabu Revolusi sebelumnya ikut dalam tim pemenangan nasional alias TPN pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Deputi Komunikasi untuk pemilihan Presiden 2024. Namun, di tengah jalan ia keluar dari TPN dan merapat ke pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Prabowo Subianto dalam pelantikan para menteri mengungkapkan bahwa alasan reshuffle dilakukan demi kelancaran proses transisi kabinet. Menurutnya, ada sejumlah program kerja Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang harus dimulai saat ini. Salah satunya dengan pembentukan Badan Gizi Nasional yang dipimpin oleh Dadan Hindayana yang masuk dalam program kerja Prabowo Gibran. Ada banyak hal yang perlu disinkronisasi sehingga ada beberapa yang kemudian kita minta agar ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk masuk pemerintahan baru, kata Dasko. Dasko juga membantah sejumlah kritik yang disampaikan bahwa pelantikan para menteri di akhir masa pemerintahan Jokowi adalah hal yang politis. Dia menegaskan bahwa pelantikan itu demi percepatan pembangunan Indonesia di masa depan. Ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk menyongsong baru ke depan, kata dia. Sinyalemen bahwa prosesi reshuffle ini demi memuluskan transisi pemerintahan juga ditunjukkan oleh Bahlil Lahadalia. Sebelum dilantik menjadi Menteri ESDM, Bahlil dan calon menteri lainnya menghadap ke kediaman Prabowo Subianto. Bahlil mengaku mendapat pesan dari Prabowo untuk mengatur perizinan tambang dan mengakomodasi keterlibatan rakyat dan pemerintah daerah. Prabowo tak hadir dalam proses pelantikan para menteri baru karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Australia dan kehadirannya diwakili oleh Dasko. Jokowi yang masih ber-KTA PDIP dikritik oleh para pengurus partai tersebut. Ketua DPP PDIP Deddy Yefri Sitorus menyebut Jokowi sedang bermain politik kotor demi kepentingan dinasti anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi wakil presiden di kabinet mendatang. Dia menerangkan bahwa tidak ada alasan substansial untuk melakukan pengangkatan menteri di sisa jabatan kurang 2 bulan tersebut. Menurutnya Jokowi sedang membentangkan karpet merah untuk Prabowo Subianto yang akan segera dilantik menjadi presiden Oktober mendatang. Selain menyiapkan karpet merah untuk Prabowo Gibran, Jokowi juga dituding hendak mengobok-ngobok kedaulatan sejumlah partai dengan mengganti Menkumham. Salah satu yang menjadi sorotan dari pergantian Yasona Lawli adalah intervensi kepengurusan Partai Golkar dan upaya pengesahan Undang-Undang MD3 untuk mengganti aturan pemilihan Ketua DPR RI.
Menurut Dedi, hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional daerah untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengerdilkan PDI Perjuangan. Meski merasa dipermainkan oleh Jokowi, Dedi menegaskan bahwa PDIP tidak akan menarik sisa kadernya dari kabinet. Dia mengklaim PDI menjaga komitmen dan amanat rakyat karena mereka yang memilih Jokowi untuk maju menjadi presiden sejak 2014. Menurutnya membantu Jokowi di pemerintahan adalah bagian dari moral dan etis bagi PDIP. Mereka akan tetap bertahan di kabinet kecuali Jokowi yang mengusir kader PDIP dari istana. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengungkapkan bahwa urusan reshuffle hanyalah urusan elit politik di Jakarta. Tak ada sangkut pautnya dengan hajat hidup masyarakat. Ia tak memungkiri bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden dan dia bebas melakukannya tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak manapun. Meski demikian, reshuffle yang dilakukan di akhir sisa masa jabatan tetap layak dipertanyakan karena masa kerjanya yang terlampau singkat sehingga dinilai tak ada capaian yang bisa diraih dalam kurun waktu tersebut. Menurut Adi, masyarakat Indonesia yang diuntungkan dengan reshuffle saat ini hanyalah Prabowo dan kroninya, karena dari mereka juga lah yang mengisi kekosongan kursi kabinet saat proses reshuffle terjadi. Adapun Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyampaikan bahwa selama masa kerja singkat yang kurang dari 2 bulan, para menteri baru bertugas menyingkronkan transisi pemerintahan dari Kabinet Indonesia Maju menuju pemerintahan Prabowo Gibran. Dia pun membantah sejumlah kritik yang disampaikan bahwa pelantikan para menteri di akhir masa pemerintahan Jokowi adalah hal yang politis. Dasko menegaskan bahwa pelantikan itu demi percepatan pembangunan Indonesia di masa depan. Iya, kita percaya deh sama Pak Dasko. Jika menurut Pak Dasko demikian, lalu menurut kawan inilah bagaimana? Boleh nih tulis di kolom komentar. Tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran PKB, PKS, Partai Nasdem, Perindo, dan P3 dalam deklarasi sekaligus dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono sebagai bakal calon gubernur, bakal calon wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 di Hotel Sultan Jakarta, Senin 19 Agustus lalu. Perlu diketahui, PKB, Nasdem, dan PKS sendiri merupakan partai yang tergabung dalam koalisi perubahan dengan mengusung pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Sementara Perindo dan P3, dua partai yang ikut mendukung dan mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kelima partai ini punya koalisi pemilu 2024 yang berbeda dengan koalisi Indonesia Maju alias KIM yang mengusung pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Kompak mengenakan kemeja putih, Ridwan Suswono tampil mesra dan saling memuji di hadapan para sekretaris jenderal parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus usai deklarasi di Hotel Sultan. Pasangan ini didukung 12 partai yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, Partai Gelora, Partai Garuda, PKB, PKS, Partai Nasdem, Perindo, dan P3. Sambil duduk bersebelahan, Ridwan Suswono tampak mendengar dengan hikmat saat para sekjen yang tergabung dalam KIM Plus satu persatu menyampaikan sambutan dan harapan mereka kepada mereka. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pun ikut hadir di tengah-tengah koalisi tenda besar di Pilkada Jakarta 2024 itu. Saat berpidato, Ridwan Kamil berkata bahwa dirinya dan Suswono mengusung visi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Ia menjelaskan alasan mengusung visi itu karena saat ini Jakarta sedang ditanya masyarakat serta dunia ihwal status setelah tak lagi menjadi ibu kota negara. Mantan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Emil itu meyakini Jakarta akan maju dalam 5 tahun ke depan karena memiliki kesamaan visi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Kang Emil mengklaim akselerasi pembangunan Jakarta akan lebih cepat karena satu frekuensi dengan pemerintah pusat yang akan dipimpin Prabowo Gibran setelah dilantik 20 Oktober 2024 mendatang. Ia pun menjamin masalah Jakarta seperti banjir hingga kenaikan air laut akan ditangani dengan solusi teknis. Kang Emil pun berjanji akan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah mobilitas tidak produktif, polusi hingga keinginan agar anak-anak tidak harus bahagia dengan bermain ke mall.
Ridwan Kamil Suswono diprediksi akan berhadapan dengan calon independen yang lolos verifikasi KPU, Dharma Porengkunkun Wardana dalam Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil juga memilih untuk tidak mau mendahului KPU tentang dugaan mereka akan berhadapan dengan kotak kosong lantaran Dharma Kun tengah bermasalah akibat kasus dugaan pencatutan KTP sebagai syarat dukungan warga. Ia tidak ingin melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta dan ingin warga Jakarta diberi kesempatan untuk memilih calon-calon yang berkontestasi. Sementara itu, Suswono meyakini dengan kepemimpinan Kang Emil yang memiliki pengalaman menjadi wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat akan menjadikan Jakarta lebih maju ke depan. Deklarasi Ridwan Kamil, Suswono menjawab pertanyaan publik tentang inisial S sebagai pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 sekaligus cukup mengagetkan bagi kelompok Anies. Hal ini tidak lepas partai yang dikabarkan mengusung Anies malah meninggalkan mantan Mendikbud itu dalam pengusungan Pilkada Jakarta 2024. Kang Emil memilih menjawab diplomatis dengan mengklaim pemilihan kandidat sekaligus pendampingnya di Pilkada Jakarta bukanlah ranah mereka. Pria yang juga wakil ketua umum Partai Golkar itu mengatakan dirinya dan Suswono hanyalah pengantin yang dijodohkan partai. Presiden PKS Ahmad Syahiku tidak menjawab dengan gamblang alasan batal mengusung Anies di Pilkada Jakarta dan memilih mengawinkan kader mereka dengan kandidat Koalisi Indonesia Maju. Syahiku mengatakan partai sudah berusaha untuk mencalonkan Anies tetapi tidak kunjung mengantongi dukungan parpol lain. Syahiku juga memastikan tak ada tekanan dari istana sehingga akhirnya memutuskan untuk tak mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Pria yang pernah menjadi wakil wali kota Bekasi ini malah meminta awak media bertanya kepada Anies. Sebelumnya juru bicara PKS Muhammad Khalid menegaskan bahwa dukungan PKS ke Anies sudah kadaluarsa. Khalid beralasan surat rekomendasi yang diberikan kepada Anies sudah lewat jatuh tempo. PKS mengklaim Anies diberikan tenggat waktu 40 hari hingga 4 Agustus 2024 untuk mencari dukungan tambahan di Pilkada Jakarta sejak dideklarasikan pada 25 Juli 2024. Namun, Anies tak kunjung berhasil mengantongi dukungan parpol lain. Di sisi lain, tiket Anies dari Partai Nasdem gugur setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Usai pertemuan, Paloh menilai Anies akan mendapat peran lain daripada maju Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu, PKB juga balik kanan meski Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta mendorong Anies maju di Pilkada Jakarta 2024. Setelah DPP PKB menyatakan keinginan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu merapat ke Kim dan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Analis politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo menilai Pilkada Jakarta 2024 sebagai tragedi. Ia beralasan PDIP sebagai salah satu partai yang mempunyai kursi di DPRD DKI Jakarta 2024-2029 tidak bisa mengusung kandidat di Pilkada Jakarta 2024. Bagi Kunto, momen ini adalah tragedi karena suara rakyat jadi terbuang karena permainan elit politik. Perlu diketahui, PDIP hanya memiliki 15 kursi atau masih kurang 7 kursi lagi untuk mengusung pasangan calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Akan tetapi, peluang untuk memperoleh kursi tersisa sulit realisasi karena partai yang ada di Parlemen DPRD DKI Jakarta telah merapat ke Koalisi Indonesia Maju Plus. Selain PDIP, Anies yang kerap memiliki angka elektabilitas tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 juga bernasib gagal mendapat tiket karena partai yang berencana mengusungnya ramai-ramai membatalkan dukungan dan masuk Kim Plus. PDIP dan Anies berpotensi besar jadi penonton dalam Pilkada Jakarta 2024. Dalam kacamata Kunto, partai-partai yang sudah berkeinginan mendukung Anies punya alasan masing-masing untuk mundur. Pada kasus PKS, Kunto melihat mereka mundur dari pencalonan Anies karena tidak memiliki logistik yang jelas. Ia memperkirakan PKS enggan menjadi korban bila mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024. Pada kasus PKB dan Nasdem, Kunto menduga mereka mundur dari pengusungan Anies karena berkaitan negosiasi jabatan di pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, justru melihat langkah PKS memilih bergabung dengan Kim Plus sebagai langkah taktis, realistis, dan pragmatis. Ia beralasan kader PKS Suswono menjadi pendamping Ridwan Kamil yang berpotensi menang kontestasi, apalagi PKS merupakan parpol pemenang Pileg di Jakarta. Menurut Ujang, manuver politik PKS adalah hal biasa dan tidak aneh. Ia yakin PKS tidak hanya mendapat kursi wakil gubernur tetapi juga potensi kursi lain.
Apakah ini demi PKS untuk jatah menteri? Iya, kalau berkoalisi jatahnya kursi menteri, apalagi PKS partai parlemen, tentu ketika bergabung tentu dapat kursi menteri. Nasdem dan PKB bergabung juga dapat kursi menteri. Tutup ujang. Ini menarik ya kawan, inilah berlomba-lomba mendukung RK Suswono. Mudah-mudahan di balik dukungan ini tidak ada keserakahan politik dan kekuasaan yang ujung-ujungnya mencederai kedaulatan rakyat yang notabene pemegang demokrasi sesungguhnya. Kalau komentar kawan inilah bagaimana? Tulis ya di kolom komentar soal manuver politik PKS ini. Di ujung pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, bentangan karpet merah terus diberikan kepada penerusnya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk memuluskan transisi pemerintahan. Selain untuk memudahkan pergantian kekuasaan pada rezim keberlanjutan tersebut, itu juga melancarkan eksekusi program-program pemerintahan sesuai dengan janji kampanye Prabowo Gibran. Salah satu program andalannya adalah makan bergizi gratis. Presiden Jokowi melantik Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana di Istana Negara Jakarta pada 19 Agustus lalu. BGN adalah lembaga baru di akhir pemerintahan Jokowi yang akan mengelola anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Rencananya program makan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025. Pembentukan BGN berdasarkan peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 sesuai dengan pasal 5 Perpres tersebut. Badan itu bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional dengan 4 kelompok masyarakat. Pertama, peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Kedua, anak usia di bawah 5 tahun. Ketiga, ibu hamil, dan keempat adalah ibu menyusui. Dalam dokumen visi dan misi, Prabowo Gibran ditargetkan program yang semula bernama makan siang gratis, kemudian berganti menjadi makan bergizi itu akan menyasar 82,9 juta jiwa. Namun program itu dilaksanakan secara bertahap. Sejak dikumandangkan dalam kampanye Prabowo Gibran, program makan bergizi melahirkan kontroversi karena dinilai tanpa kajian, mustahil dilakukan, rumit, tidak strategis, tidak cerdas, dan hanya memberikan umpan, memboroskan anggaran, dan sebagainya. Namun hasil Pilpres 2024 berkata lain. Pemilih paslon nomor urut 2 itu menyambutnya dengan sukacita. Alhasil, pasangan tersebut menjadi pemenang Pilpres dengan meraih 96.214.691 suara, 58,58% dari suara sah. Program makan bergizi gratis membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani pusing 7 keliling menyiapkan anggarannya. Pasalnya, pemerintahan Jokowi memiliki agenda prioritas menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Namun Jokowi harus mengalah. Anggaran pembangunan IKN yang semula jor-joran akhirnya harus terjun bebas pada RAPBN 2025, yakni sebesar 143,1 miliar rupiah. Anggaran tersebut turun dari anggaran pembangunan IKN pada 2024 yang mencapai 42,5 triliun rupiah. Adapun total biaya pembangunan IKN sebesar 466 triliun rupiah. Program makan bergizi gratis masih belum jelas besaran paket per porsinya. Namun berapapun harga menu yang dipatok tidak boleh menyampingkan terpenuhinya gizi seimbang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, pengertian gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. 4 pilar gizi seimbang yang dulu dikenal 4 sehat 5 sempurna, yakni mengonsumsi keanekaragaman pangan, melakukan aktivitas fisik, membiasakan perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Program makan bergizi gratis harus memenuhi angka kecukupan gizi, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Program itu jangan bermain di hilir, sekedar bagi-bagi sarapan atau makan siang gratis, tetapi harus bermain di hulu. Juga menjaga 4 pilar gizi seimbang di atas. Selain itu, jajanan di sekitar sekolah yang mengandung racun bagi jangka panjang pertumbuhan anak harus dilarang. Program makan bergizi gratis sangat membantu peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM Indonesia. 3 aspek yang diukur dalam IPN yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Menurut data IPM 2022 di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke-6 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Di balik gemerlapnya program makan bergizi gratis hingga mengalahkan IKN, kekhawatiran publik akan terjadinya praktik korupsi tak bisa dimungkiri. Jika hal itu terjadi berarti gagal dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas, tangguh, dan unggul. Dengan demikian gagal pula menggapai Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, program makan bergizi gratis yang masif itu bisa menjadi momentum penguatan sumber pangan lokal dan menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Karena itu, pengelolaan program tersebut harus memenuhi asas akuntabilitas, transparan, dan partisipatif. Jadi kembali lagi, sebenarnya program makan bergizi ini cukup bagus ya. Bisa memberikan gratis untuk anak-anak di sekolah, ibu hamil, dan menyusui supaya pemenuhan gizinya tercukupi. Dan bisa menggerakkan UMKM juga di tanah air. Cuma nih ya, apakah bisa dijamin program makan bergizi ini tidak dikorupsi? Dan jangan pelit-pelit ya, nanti kasih makannya ingat harus bergizi. Nanti bukan gizi anak-anak yang terpenuhi, malah yang ngurusin makannya kantongnya penuh, tebel ya nggak kawan inilah. Demikian inilah berita kali ini, jangan lewatkan juga inilah berita berikutnya. Selalu ingat juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains dan teknologi hingga informasi hiburan serta gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Rustulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.